untuk bekerja lebih cepat. Atau kita juga tidak tahu bagaimana dunia pekerja yang ada di Aceh ini, industri-industri yang ada di sini. Mungkin kita bisa mulai dari Bang Habibie ini untuk sekilas mengenai tentang pandangan tentang film yang ditonton bangsa ini. Silakan Bang. Ini mau besar. Saya Ayu. Oh, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah. Selamat kepada Rasulullah. Di mana pada malam hari ini kita masih bisa hadir bersama silaturahim, khususnya juga melihat film dokumenter yang di hari ini diselenggarakan oleh Aceh Documentary Foundation. Yang saya hormati Pak Kamal Zaman sebagai salah satu narasumber dan sama-sama juga kita masih loading untuk melihat film ini ya. Dan terima kasih buat kawan-kawan Aceh Dokumenter yang mengundang kami, serta kawan-kawan dari mahasiswa sebenarnya ya, yang komunitas dokumenter atau film yang ada di Aceh. Ya mungkin ini bagian daripada pekerjaan kawan-kawan juga yang tentunya nanti di situ juga mendapatkan penghasilan. Jadi teman-teman cinta ataupun suka dengan kegiatan-kegiatan film atau sering menggunakan kamera mengambil gambar, sehingga juga nanti bisa menjadi tempat bisnis ataupun juga langkah-langkah bekerja ke depan. Saya sebetulnya juga bukan tidak hobi ya, tapi memang kurang juga nonton film. Tapi tadi film ini ternyata menarik sekali itu ditonton ini. Saya itu baru ketika mendapatkan surat undangan untuk melihat film ini, baru tahu juga ada film American Factory. Apa mungkin saya yang itu ya belum mendengarnya tentang film ini, film dokumenter ini. Tapi ternyata di situ menceritakan apa yang kami lakukan sehari-hari, baik saya sebagai aktivis buruh maupun bekerja di TUCC Foundation yang juga ruang lingkup kerjanya berkenaan langsung dengan pekerja buruh dan pemerintah, serta kondisi-kondisi kerja di perusahaan-perusahaan baik di pabrik maupun di perusahaan-perusahaan jasa manufaktur lainnya. Banyak hal yang bisa kita ambil dalam cerita film tadi, dokumenter tadi. Saya melihatnya kondisi-kondisi ini memang kondisi yang dialami juga oleh para pekerja di Aceh. Jadi dialami juga oleh kawan-kawan pekerja di pabrik, di sektor jasa, manufaktur, ini juga terjadi di film itu. Dan tadi ada 3 kali saya mendengar di awal-awal itu tentang serikat pekerja. Ya, 3 kali pertama menyebut serikat pekerja. Karena di awalnya kan mesti menceritakan tentang sebuah industri yang dibangun di Amerika yang dimiliki oleh orang Cina, dan merekrut banyak orang Amerika yang bekerja, tapi juga banyak sekali orang Cina yang bekerja di perusahaan tersebut. Karena itu perusahaan yang tadi dirubah dari perusahaan yang lama, sektornya otomotif. Kemudian juga masih ada hubungannya dengan sektor otomotif, tapi mereka memproduksi kaca yang digunakan oleh banyak produsen mobil. Di situ ada Toyota, ada Honda dan sebagainya, dan cukup terkenal di dunia. Ya, jadi saya baca juga literaturnya nih, perusahaan ini sudah dari sejak 1987, cukup lama juga berdirinya perusahaan ini. Dan di Amerika saya nggak tahu di berapa. Tadi kalau dia ceritanya sejak 2017, 15 ya, 2015 sudah berdiri, dan sekarang 2020 berarti sudah 5 tahun. Tapi dinamika di sana juga berdasarkan dokumenter ini ya cukup besar juga. Persoalan budaya, ini bicara investasi, bicara budaya, ekonomi, ya, kemudian bicara tentang kultur juga, di mana tadi yang pemiliknya, CEO-nya ya dari perusahaan itu dia tidak suka ada yang serikat pekerja. Dia tidak dia ingin bagaimana Cina di Tiongkok, budaya di sana dengan semboyan-semboyannya. Nah seperti itu juga mereka coba lihat di Cina. Tapi di awal-awal tadi
siapa nama CEO-nya tadi, Bapak itu, dia justru ingin menjadikan industri ini mengikuti budaya yang ada di Cina, yang ada di Amerika. Misalnya ketika ada manajemen mereka ingin membuat bagaimana menyerupai negaranya atau simbol-simbol negaranya, tapi justru dia tidak mau. Kalau bisa seperti Amerika. Nah itu dalam konteks ini dia ya, cara berpolitik dia atau cara pandang dia melihat bagaimana supaya bisa diterima oleh orang-orang Amerika. Tapi ketika saya melihat lebih jauh lagi, dia menentang atau tidak suka hadiran serikat pekerja, atau itu juga cara dia berpikir. Karena dia agak santai tadi melihat, saya melihat agak santai dia menilai serikat pekerja, tapi orang-orang yang di sekitar di manajemen itu yang justru mengatakan dia sudah melakukan upaya-upaya untuk agar tidak ada terganggu usahanya lancar, dia sudah mengurangi tenaga kerja. Dan yang tadi saya lihat dari film itu juga, orang-orang Amerika sendiri juga yang kalau dalam tanda kutip kalau kita di organisasi serikat pekerja ada yang menjadi penjilat juga. Jadi mereka juga karena dibayar oleh manajemen, nah dia juga ikut-ikutan ya untuk menghalang-halangi berserikat. Padahal Eropa atau Amerika itu kan juga sangat kuat organisasi pekerja buruh di sana. Tapi kenapa dia ternyata juga ada orang-orang Amerika yang untuk kepentingan dirinya, tadi karena Amerika katanya untuk makan, untuk kehidupannya ya, untuk senang-senang. Nah mereka yang penting senang, berarti apa saja dilakukan juga. Kalau berkaca dari film itu. Dan tadi banyak hal ya tentang K3, tentang keselamatan kerja yang terjadi, juga ada hal yang tidak di-cover oleh perusahaan. Kemudian juga tadi di akhir juga bicara tentang digitalisasi industri ataupun otomatisasi sehingga mengurangi banyak tenaga kerja, dan itu sudah terjadi sekarang. Kalau di Indonesia saya berikan contoh jalan tol aja. Jalan tol itu anggota serikat pekerja di kita di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sudah banyak yang dikurangi karena sudah sistem otomatisasi tadi. Jadi kalau masuk tol semuanya otomatis. Jadi kita masuk pintu otomatis itu hanya tanpa ada yang jaga itu. Keluar pun sebetulnya ada yang sudah pintu yang otomatis, yang gate otomatis itu dia bisa baca langsung dan ada yang ditempel kadang-kadang. Nah itu tidak perlu ada petugas, tapi juga ada kadang ada petugas di ujung, tapi tidak dibayar juga, tidak lagi bayar dengan tunai, tapi non tunai. Itu contoh yang sudah otomatisasi yang juga sudah banyak mengurangi tenaga kerja. Mungkin teman-teman di komunitas film juga sudah melihat bagaimana sistem dalam sebuah perfilman juga di Documentary Foundation bisa melihat alat-alat yang digunakan juga orang yang dibutuhkan. Ya, dulu untuk lighting dan sebagainya mungkin butuh tenaga kerja yang harus pakai strofom dan sebagainya kan. Ada perubahan. Ada perubahan polarisasi industri ini. Jadi itu digambarkan dalam film itu. Bagaimana orang-orang butuh kerja. Kemudian kalau dalam konteks misalnya ini, kalau di film itu seakan-akan ini dalam negara demokrasi, serikat pekerja artinya jadi pengganggu untuk memacu produktivitas sebuah industri. Nah, ini kalau kita ini kan negara demokrasi, dilihat dalam konteks ini bagaimana nih ya, perusahaan industri yang ada di Indonesia atau yang ada di Aceh ini dalam menyikapi konteks ini, apakah jadi sebuah gangguan juga? Terutama ini berefek kepada pekerja sendiri di Aceh lah. Ya, jadi serikat pekerja tentu semangatnya dari Undang-Undang 13 2003 tentang tenaga kerja dan Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh itu untuk melindungi ya filosofi untuk melindungi pekerja dan juga memastikan hak-haknya, kesejahteraannya terjamin. Dan tentu di negara demokrasi yang sudah mengadopsi konvensi ILO yang sudah diratifikasi, yaitu Undang-Undang 21 2000, tentu ini telah diperhitungkan secara yuridis, filosofis, sosiologis bahwa ini juga sangat bermanfaat, gitu kan? Dan ini juga dorongan dari kondisi-kondisi dulu waktu bekerja mesti tanpa ada jam kerja yang jelas. Kalau sekarang sudah 8 jam satu hari atau 7 jam tergantung 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Nah dulu kan nggak seperti itu, jadi ada aturan-aturan yang di negara demokrasi ini
tidak menjadi penghalang, tidak jadi mengganggu. Hanya saja di perusahaannya yang mungkin mesti menolak kondisi-kondisi yang dianggap bisa mengurangi keuntungannya ataupun kenyamanannya. Justru perusahaan-perusahaan yang besar itu, kehadiran serikat pekerja membantu perusahaan itu untuk mengontrol kondisi-kondisi yang hubungannya dengan ketenagakerjaan atau disebut hubungan industrial. Jadi misalnya perusahaan di Indonesia ini yang besar-besar, misal PT, PLN, Pertamina, kalau di sini ada semen, ada pos yang besar BUMN ya. Nah itu semuanya punya serikat pekerja. Nah kalau serikat pekerja itu mengganggu atau menjadi penghalang investasi ataupun produktivitas dan keuntungan, tentu perusahaan-perusahaan yang besar itu tidak akan menggunakan atau tidak menerima hadirnya serikat pekerja. Tapi justru perusahaan-perusahaan besar yang seperti Foyao itu juga kawan-kawan serikat pekerja dari Amerika, karena melihat upah mereka yang tidak ada peningkatan, terakhir waktu dinegosiasi hanya mendapatkan $2 naik per jamnya. Nah, itu yang mereka lakukan ketika mereka berserikat, meskipun yang pemiliknya tidak suka ataupun manajemen itu tidak suka hadirnya serikat pekerja. Nah, kita contohkan di sini, kalau karena ini konteksnya dari Tiongkok, Chinese, perusahaan yang ada di dekat kita yaitu PLTU yang di PT Semen, sekarang namanya SBA, dulu Lapas dan Holcim. Di situ ada perusahaan pembangkit tenaga listrik tenaga uap, PLTU, yang dipegang oleh dari Tiongkok, namanya Shandong Lichun. Di sini yang di Semen ada, yang Semen. Di sana juga ada. Di negara juga ada. Nah itu tenaga kerja Cina itu persis dengan contoh tadi. Jadi yang dikirim kemari unskilled worker. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak saing dengan orang-orang kita. Bahkan mereka nggak ngerti menggunakan takaran di sana beda. Alat-alat yang digunakan itu mereka nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti mereka menggunakan itu, yang dilatih oleh teman-teman kita yang bekerja di Aceh. Tapi bed yang dia gunakan itu engineer. Nah kita nggak tahu, karena di sana juga ada sistem militer, ada masyarakatnya latih militer ya. Ini lebih ke konteks budaya lah ya. Konteks budaya. Jadi dikirim kemarin mereka tak punya skill itu, karena jumlah penduduknya miliaran itu 2 miliar, ramai sekali, dan memang sudah biasa orang Cina itu di mana-mana negara ada dia. Nah termasuk di Aceh, di Tiongkok, di Shandong Lichun mereka bekerja, tapi upahnya beda dengan orang kita. Dan satu lagi terakhir, karena tadi kan mereka itu untuk membantu untuk negara ya, mereka bekerja juga untuk negaranya. Nah di Shandong Lichun, mereka hanya menghabiskan uang 500.000 di sini, dari gajinya bisa 13 juta, sisanya dikirim ke Cina. Itu salah satu bagian bahwa dia mendedikasikan dan akan membantu negaranya secara ekonomi, dari mulai dari penghasilan yang didapatkan di sini tidak dihabiskan di sini. Nah seperti itu kawan-kawan. Jadi sebenarnya saya menarik film tadi, dan kalau ada ini saya mau tulis tadi sebenarnya satu persatu, tapi mungkin bagian yang bisa saya tangkap itu Pak Kawan Zaman lebih banyak, karena saya untuk membahas. Oke, itu tadi untuk segmen awal dari Pak Habibie, dan ini yang kedua kita adalah Pak Kamal Zaman Mustafa Ahmad. Beliau juga penulis buku Acehologi. Kalau yang bisa mengingat membaca dalam legenda beliau ini lulusan Australia. Saya lulus sosiologi dengan antropologi dari Australia. Nah beliau juga pada tahun 2007 beliau menjadi international visitor leader program dari pemerintah US. Ini sangat paham nih kita budaya Amerika. Sekarang maksudnya anjing itu sekarang mengajar di Pasca Sarjana Kuit Araniri. Oke, mungkin Bang Mustafa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan saya di sini, pikiran saya di pesantren. Karena tadi antar anak pesantren harus balik lagi karena besok libur sekolah. Jadi ini tidak sempat saya jemput, besok pagi harus jemput. Hati saya di Depok karena 2 anak saya sekarang sama neneknya, besok pagi harus saya ambil bawa pulang ke Kota Madiun Depok. Ya tidak apa-apa, karena sudah lama diminta sama Bang Rafsan Jani,
saya juga suka sebenarnya. Dulu saya ketua JCM, Jamaah Sinema Mahasiswa. Jadi dulu kami suka nonton film biasa dengan Garin Nugroho. Dulu saya ingat sekali ketika kita ngasih soal ikut buat Ali Rusdi, ya sudah almarhum. Ya dulu memang kita nggak punya hijab dengan artis, nggak punya hijab, tapi nggak sempat selfie. Ya dulu karena kita setiap ada film, dulu saya pernah juga jadi juri kan, jadi kita juga nonton film berjam-jam. Jadi ini saya suka film tadi. Saya tidak bisa, saya apa yang Abang sampaikan sudah mewakili apa yang saya pikirkan. Jadi tidak ada yang perlu saya tambah lagi. Jikapun ini hanya diminta untuk berbicara menuju jam 12 malam, ini bagi saya ada dua hal. Ini Chinese way versus American way. Itu saja yang saya temukan teorinya. Jadi bagaimana dua way ini kan cara orang Amerika yang tidak bisa ketemu dengan cara orang Cina. Apa tadi ciri khas? Saya suka yang sederhana aja. Coba lihat dari badan orang Amerika, semuanya gemuk-gemuk, obesitas. Sedangkan orang Cina baby print, badannya kecil sekali kan, dan mereka slim semua. Dan tadi saya lihat ini juga bagus juga nih Pak Obama buat film ini kan, ternyata film ini film iya, Rilisnya film perusahaan Obama. Iya. Sebelumnya film ini juga pernah diputar di Sunda. Pasca dari Sunda lah. Sanden ini Obama melirik film ini. Ya intinya ini bagi saya American way versus Chinese way. Dan satu lagi yang menarik dari cerita film ini adalah ini. Saya mau bicara dengan bahasa yang sederhana saja. Kok kayak gaya Rocky Bro ngomongin. Ada sebuah artikel yang saya baca, karena sekarang saya lagi menulis tentang Cina. Jadi judul buku saya yang sedang saya teliti adalah ketika Cina menguasai dunia. Dan dalam buku masa depan dunia itu juga saya buat sebuah subbab di Indonesia, dari serba Amerika, dari serba Amerikanisasi ke serba Cina. Dan poin utama ketika kita bicara Cina adalah everything was made by China. Kan sering kita lihat beli apapun made in China. Tetapi ada beberapa artikel terbaru yang ditulis oleh para sarjana. Dia tidak lagi mengatakan everything was made by China, tapi everything was invested by China. Ini menarik, kalimat yang awalnya adalah semua dibuat oleh China, kemudian berubah semua diinvest oleh China. Dan film ini membuktikan teori itu. Jadi dia melakukan sebuah proses investasi, dan dalam beberapa literatur yang saya baca tentang Cina ya, terutama buku yang Silent Army itu tentang Cina, pekerja Cina yang dikirim ke seluruh dunia, sesungguhnya mereka adalah tentara. Itu ada bukunya. Tidak, memang militer, bukan menjipak, memang mereka militer. Ada bukunya. Nah, tulisan Joan Pablo dari bahasa Spanyol diterjemahkan. Kemudian ada lagi buku ditulis oleh orang Prancis, salah saya itu Why Chinese Rule the World. Ada beberapa kisah di situ yang mengatakan adalah bagaimana sistem Cina memulai bisnis di negara orang lain. Mereka mengatakan, do you want anything? Jadi itu kalimat intinya, meskipun tadi dia bilang unskilled work, tidak bekerja, kemudian dia tidak mampu berbahasa asing. Dan tadi ditunjukkan bagaimana CEO-nya itu tidak bisa bahasa, dan itu menjadi ciri khas. Jadi di situ dalam buku yang saya baca tentang Cina itu, ketika dia mampu menjawab anything,
saya seperti mereka mencoba masuk ke orang Egypt itu Mesir ya, Afrika, kemudian Kongo, ke beberapa negara Afrika di sana, itu semua apapun yang diinginkan oleh bangsa tersebut dia akan we will provide it by any means dengan berbagai cara. Makanya dalam buku tersebut yang saya baca ini direkam ya, tapi saya mohon jangan diinikan nanti. Jadi karena ini dia bilang gini, maka bisnis Cina itu adalah mulai dari yang tadi from anything sampai ke dunia prostitusi. Jadi dia buat itu start jadi bisnis yang disukai oleh orang Cina, dari yang tadi yang paling anything and can be a prostitute. Jadi mereka akan melakukan itu untuk mendapatkan tadi apa namanya income yang luar biasa. Dan ini yang menarik bagi saya ketika saya nonton film ini adalah apa yang dilakukan oleh orang Cina, kemudian persoalan kebudayaan tadi yang abang sebutkan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu juga kita lihat bagaimana sikap tadi kritikan terhadap orang Amerika yang suka dipuji kan. Ya, mereka dari kecil suka dipuji, kemudian kamu harus tahu cara mentreat orang Amerika. Ya, ya, itu bagi saya menarik. Jadi bagaimana persepsi itu terbangun, karena kita kan kalau ketemu orang Amerika memberikan sebuah komen yang bagus, I really appreciate it. You are a good man. Jadi kita selalu putih. Selalu kita, dan itu kan tidak pernah kita jumpai dalam kultur saya di Cina tadi kan tidak ada, dan tetap straightforward dia bekerja. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwasanya yang awalnya dulu diproduksi oleh Cina sekarang invest by China itu menciptakan sebuah apa tadi ya, saya tidak tahu apa namanya cara menjelaskannya. Jadi mereka akan melakukan apapun untuk sebenarnya saya ngomong begini, buat apa kena direkam? Saya itulah kadang-kadang rekam menulis bahaya kabar. Yang itulah kalau kamu tutup baru saya buka. Kalau ganti karena iya nggak pernah dicoba juga selama ada kamera. Karena begini, beliau kamera nggak percaya saya. Gini dia kan cuma tinggal dulu kan sensitif kan jadi itu menarik bagi saya. Jadi orang kadang-kadang salah paham ketika memaknai komunis dan new kartu Cina ke komunis yang dibayangkanlah ID. Ya, kan begitu pikiran orang, ini imajinasi. Tetapi yang diadopsi oleh Cina ini adalah bahwasanya sukses itu tidak untuk bangsawan tertentu, tidak untuk kelas tertentu. Dan siapapun itu komunis, pemikiran dari Marx. Makanya ketika tadi ada penghadangan antara serikat pekerja, dan itu juga bagian dari pemikiran Karl Marx tentang laborers. Jadi agak wajar ketika orang Cina nggak tertarik. Karena apa? Kami memperkerjakan kamu supaya kamu tuh naik, dan itu yang ditanamkan bagi orang Cina. Tetapi kita hari ini memaknai komunis itu dengan tidak bertuhan. Silakan, sudah bisa direkam lagi. Ya, karena tadi salah paham orang kan. Karena ini kan bisa bicara secara teori ya. Kalau dan salah ngomong teori kan orang ini viral, nanti kira-kira orang salah paham pikir KPA kayak macam-macam. Tapi yang mau saya jelaskan tadi itu kan nampak sekali. Konteksnya jelas sekali. Dan satu hal lagi bahwasanya orang Cina itu menjadikan ilmu itu sebagai sebuah science dan dia sebuah religion. Makanya apapun yang mereka coba lihat tadi, kalau Indonesia ngomong bisa jam 12 malam ini. Ketika dia ngomong tadi itu, ini antara science dan religion ya. Tadi kan dia minta kan tanggal 7 Oktober itu akan cuacanya. Dia memprediksi CEO-nya itu. That's very Chinese. Very Chinese, dan dia percaya kepada insting dia, pada pengetahuan leluhur dia, bahwasanya
cuaca pada hari pembukaan pukul gong fuyo gelas itu akan cerah. Unsur metafisik lah di sini. Ya, tetapi itu sangat Chinese. Ketika mereka percaya kepada posisi Feng Shui dan itu, saya tadi pada Feng Shui, ada ilmu astronominya ya. Kemudian itu memang sangat Chinese dan inilah yang tidak dipahami orang ketika mempelajari Chinese cultures. Karena kita membayangkan Chinese itu ya seperti yang dibayangkan pada tahun 65. Padahal mereka memiliki spirit. Spirit inilah yang kemudian saya dapatkan ini bisa dibaca nanti adik-adik teman-teman dalam buku Frank Magnus Suseno dan buku dia juga tentang bagaimana pengaruh Marx, Lenin kan. Karena saya juga menulis tentang sejarah Isaiah Berlin di Rusia dan bagaimana pengaruh dari Lenin di Rusia kemudian Mao di Cina itu, dan ini semua kalau saya lihat memang kerjanya Marx. Jadi ada literatur terbaru yang saya baca, saya lupa judulnya, sedang saya tulis itu, yang membuat hari ini terjadi begini dunia karena kita terlalu banyak intosit apa ya? Termakan oleh bukan apa? Sorry. Bukan, kita terbanyak memahami konsep Karl Marx dan dia orang yang paling berpengaruh pada abad 21 ini. Itu ada buku yang saya baca, saya lupa karena sekarang saya tulis buku sequel buku Ketiga Masa Depan Dunia, saya dapatkan kalimat itu dari orang-orang yang dari Amerika. Tepatnya kita hanya memahami komunis dalam perspektif satu aliran yang sangat ekstrim mungkin. Dan kita tak dapat informasi itu karena kita kan dihalangi oleh negara untuk mempelajari thought-nya, pemikirannya. Jadi kita tidak bisa masuk kepada substansi dari pemikiran itu tidak bisa. Ketika kita masuk kita bisa memetakan, misalnya saya bawa sedikit ke Aceh. Apa yang terjadi di Aceh hari ini pada tahun 2005 itu persis orang mempraktekkan teori-teori Marx. Berebut pada sumber daya peng penuh itu sangat maksud sekali dan saya sudah terlalu banyak ngomong pas jam 11. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kabar. Oke, itu tadi dua dari narsum kita. Selanjutnya, sebelumnya film ini juga dibuat sama saudara sudah tua yang saya baca di beberapa literasi. Ini ini sangat buat film ini juga dia mengalami kanker ganas. Ini film dia terakhir. Ini film ini salah satu film terbaik presiden dunia kedua 2020. Oke, selanjutnya kita mengalir aja ke proses diskusi selanjutnya, mungkin lebih luas lagi. Ya, teman-teman ingin berubah tidak ya? Ya bagaimana orang ini aja. Oke sih. Asal jangan sahur di sini saya. Umur market itu juga lah. Oke, silakan. Anu ada orang Pak ya, tak mau diajun, tak mau limpung, ada orang kok. Karena api dia tadi itu pakai terus. Dapat silakan kalau ada pertanyaan. Kawan-kawan, oke. Sedikit saja Bang, kita komentarnya terkait dengan peraturan Omnibus Law yang menggabungkan ada lebih kurang 70 undang-undang. Oke, undang-undang terbaru ya. Ya, yang viral kemudian terjadi beberapa aksi protes teman-teman dari KPU, kemudian apa yang menguntungkan kita dan apa yang tidak menguntungkan kita, sehingga tepatnya apa yang diprotes gitu ya. Mungkin Pak Adi. Ya, silakan. Siapa? Faisal. Oh ya, ini sebetulnya kita udah agak keluar dari yang film tadi ya. Tapi karena bicara ketenaga kerjaan, keperburuhan masuk tadi itu, ya tentu kalau dikaitkan ya tetap aja ada hubungannya. Tentang Omnibus Law, ya bagaimana penyederhanaan sebuah undang-undang dari 79 ya. Undang-undang dari 11 klaster yang ada, termasuk di dalamnya ada ketenaga kerjaan. Ya tentu kalau Presiden mengatakan ini untuk mempermudah investasi, iklim investasi, ya kalau digambarkan dalam film ini supaya Indonesia banyak
industri dulu, kayak gitu ya. Tapi kita juga sebagai negara demokrasi tadi yang memang juga banyak sekali tenaga angkatan kerja yang dibutuhkan, ditambah lagi bonus demografi yang akan datang itu. Kalau ini dilakukan, pertama juga ada selain masyarakat ekonomi ASEAN juga ada 4.0 digitalisasi ini yang memang banyak akan mengurangi tenaga kerja. Dengan sistem omnibus law itu analisa kita dari serikat pekerja serikat buruh akan memperparah situasi ini. Karena pekerja kontrak itu tidak unlimited. Kalau dulu itu ada batas kita berkontrak 2 tahun, kemudian paling lama 3 tahun. Sistem kontrak belum lagi upah minimum karena kita dibayar per jam, hitungan jam, sehingga akan menghilangkan upah minimum. Di sisi lain juga ada cuti haid, cuti melahirkan yang juga terancam hilang bagi pekerja perempuan. Karena ketika dia tidak bekerja tidak dibayar upahnya. Nah demikian juga masalah pesangon, tidak ada lagi perhitungan pesangon atau dikurangi perhitungan pesangon. Banyak ancaman-ancaman lain yang membahayakan bagi tenaga kerja. Untuk itu kalau ditanya mana baiknya untungnya, tidak ada yang baik kita lihat. Karena semua ketentuan yang sudah ada 9 alasan yang kita KSPI, federasi yang lain juga menolak omnibus law, dan tidak hanya di komunitas pekerja buruh, jadi juga karena di 11 klaster itu ada lingkungan, ada perpajakan, ada pertanahan dan sebagainya, mereka juga mengatakan hal yang sama, menolak. Ini seperti pemaksaan, bahkan pakar hukum tata negara ya, Bang Refli Harun menyampaikan dalam forum media bahwa ini omnibus law ini ada indikasi yang disembunyikan. Dan banyak hal lagi yang pakar-pakar dan tokoh-tokoh nasional ini mengatakan omnibus law ini dipaksakan dan ada hanya membawa kepentingan orang-orang yang ada di sekitar itu saja. Ya tidak terlepas juga pembahasannya soal China, soal banyaknya di Sulawesi, ada di kampung Polewali Mandar itu kampung Cina. Nah tadi yang saya lucu, orang Cina itu sudah berani melawan, berani diskusi dengan saya, dengan kawan-kawan serikat pekerja. Dia mau mengusir kita dalam ruangan, ya karena kita orang di daerah sendiri, ya kita berani, dan kita ada dasarnya serikat pekerja boleh mendampingi anggotanya. Dan ketika kawan-kawan di Sandong Licun itu membentuk PKB, membuat PKB, perjanjian kerja bersama, kalau tadi disebut itu apa tadi? Mungkin labor agreement juga lah, ada penambahan gaji. Ya penambahan itu, ada dialog sosial. Nah itu juga dasar itu yang mereka akhirnya Cina ini mulai tidak takut, nggak takut juga ya. Tapi setidaknya sudah mulai membuka ruang. Nah tanpa ada tekanan dari serikat pekerja, serikat buruh untuk minta hak-haknya, maka dia akan lebih duluan untuk memberikan tekanan seperti yang dalam cerita film tadi. Dia sudah memberikan tekanan di awal, yang secara psikologis, di awal sudah menunjukkan yang film itu. Dan omnibus law juga bagian dari tekanan-tekanan untuk menurut saya dalam forum nasional saya katakan omnibus law ini bagaikan tsunami yang akan merusak tatanan sosial dan tatanan ekonomi. Tsunami menjadi bagi buruh. Kenapa? Undang-Undang 13 2003 yang penting itu implementasinya. Kalau upah dibayar sesuai upah minimum, tentu banyak orang yang sejahtera. Ini implementasinya, aktualnya, realitanya banyak orang yang bekerja tapi masih mendapatkan upah di bawah upah minimum. Justru itu yang merendahkan, melemahkan daya beli masyarakat. Processing power-nya jadi rendah. Itu yang justru membawa angka kemiskinan. Bahkan di sektor-sektor pemerintahan sendiri masih memperlakukan upah jauh di bawah upah minimum. Kalau dengan omnibus law nanti guru-guru yang sekarang dibayar per jam, yang kontrak, yang upahnya guru-guru ada yang mendapatkan Rp200.000, Rp300.000 per bulan, dan konon mereka adalah berpendidikan rata-rata S1 dan S2 juga nggak sedikit, seperti Kamal Zaman. Nah, sementara orang-orang bekerja katakanlah sebagai contoh ya, misalnya di SPBU, itu kan minimal mereka SMA sederajat. Tidak buta aksara, tidak buta warna, dimulai dari nol, mereka dibayar UMP karena Pertamina ada beberapa ketentuan, termasuk PLN, minimal STM, yang outsourcing itu yang kerja-kerja di P2TL dan sebagainya lain, pelayanan untuk listrik. Nah, mereka dibayar UMP karena diikat juga dengan ketentuan-ketentuan yang ada di atas. Nah, bagaimana kalau omnibus law ini
dijadikan sebuah undang-undang. Jadi satu undang-undang terbalik atau tanggung 2000 halaman. Kalau dalam itu 1000 sekian. Kalau disederhanakan, tapi dalam media juga disebut 2000 halaman. Saya kemarin sampai bertanyakan 2000 halaman itu berapa tebal buku. Dan di nomor 700 sekian, pasal 700 sekian itu pasal undang-undang tentang tenaga kerja. Nah, perlindungan tenaga kerja nanti akan semakin lemah, dan ini menunjukkan kita sudah keluar dari cita-cita mulia bangsa ini untuk mencerdasan kehidupan bangsa, perdamaian abadi, keadilan sosial. Gak ada lagi keadilan sosial. Yang mungkin paham-paham semacam komunisme tadi itu, kalau memang pun kita salah mengartikan, ya untuk liberalisasi ekonomi itu sudah semakin lebar. Dan juga nanti bagaimana dengan gap ekonomi ini akan semakin meluas juga, pengangguran akan bertambah, dan kita akan kehilangan perlindungan sosial. Itu juga menjadi salah satu ancaman Omnibus Law. Untuk itu kalau serikat pekerja, serikat buruh menolak Omnibus Law itu untuk dijadikan undang-undang. Kami pikir implementasi yang penting dari Undang-Undang 13 2003. Apa yang salah dengan Undang-Undang 13? Kalau memang iklim investasi yang mau didorong oleh pemerintah, mungkin ada undang-undang lain yang penanaman modal dan sebagainya. Itu yang mungkin perlu atau yang masalah di Indonesia ini kan korupsi. Nah, itu yang mungkin lebih bagus ditegakkan. Masalah pemberantasan korupsi dan sebagainya yang menyangkut dengan yang merugikan negara. Tapi kalau Undang-Undang 13 2003, apakah ini sering sekali digunakan? Misalnya investasi nggak masuk gara-gara upah hasil terlalu tinggi. Bukan itu. Boleh tanya sama Pak Kamal di Australia, itu upah minimum paling tinggi itu di dunia. Itu upah minimumnya 40 juta kalau di rupiah kan. Konversi dari rupiah itu 40 juta rupiah. Nggak ada investasi di sana itu gara-gara upah minimum tinggi. Tapi ketersediaan bahan baku, kepastian hukum untuk perizinan, kemudian rantai pasoknya juga kan, supply chain dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah, bukan masalah upah. Ya kalau masalah upah kan itu masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Untuk itu kami juga saat ini terus memperjuangkan agar di setiap daerah kabupaten kota itu ada dewan pengupahan kabupaten, sehingga ada bisa ditetapkan upah minimum kabupaten kota yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan hidup yang layak. Saya pikir itu yang tentang Omnibus Law tadi. Oke, itu kira-kira Pak Faisal, mungkin yang lain. Oke, langsung ya. Jadi yang saya pertanyakan tadi, salah seorang pemaparan film ada menyampaikan bahwasanya yang menghambat ide itu dapat disatukan antara lain adalah budaya dan bahasa. Mungkin kalau bahasa itu kita bisa mengerti bahwasanya dengan bahasa yang berlainan dan tidak saling memahami, kita sulit untuk menyatukan ide. Tapi masalah budaya, seberapa urgensi budaya ini sehingga dapat menghambat pemersatuan ide tadi, terkhususnya di bidang pekerja, serikat pekerja tadi. Oke, Budaya, bukan budaya. konteks kebudayaan. Jadi ini orang Amerika yang tidak memahami keinginan si perusahaan Fuyong ini ya, dia pilih produksi lebih, tapi orang Amerika punya standar-standar hidupnya yang harus dipenuhi, kayak standar keamanan, terus mereka harus melakukan kayak kalau dia tadi digusuk-gusuk. Ini orang Amerika nggak paham ini apa yang diinginkan oleh perusahaan ini. Saya mengalami itu. Tapi saya mau cerita tadi disebut Australia. Teman saya bilang di Australia itu gaji yang paling besar, kata teman saya, 2 orang katanya, 2 profesi. Satu profesi tentara yang perang ke Irak, satu lagi supir truk tronton ya, antar negara yang kamu kantor ya, itu katanya yang besar ya, besar itu yang dia antar tim. Ya, 70 ya. Kata dia kalau mau kamu bekerja ke Australia itu 2 profesi yang paling tinggi gajinya. Tapi ya di sana rata-rata part time aja mereka bisa bertahan di Aceh. Rata ya. Yang ke siapa nama tadi deh? Namanya siapa? Hah? Oh, yang mahasiswa saya bukan? Oke. Gini, saya pernah bekerja di Thailand. Bos saya orang Australia, partner saya orang Thailand, saya orang Indonesia, Aceh lagi.
Saya juga pernah bekerja di Malaysia. Bos saya Datuk itu dia sudah bangsawan. Kemudian saya bekerja di kampus di University Malaya sebagai research fellow, dan saya pernah mengalami apa yang terjadi dalam film tersebut. Contoh, saya harus ngomong sama bos saya yang orang Australia ini in the way of he think, dengan cara berpikir dia. Dan dia kalau berbicara harus to the point. Sedangkan orang Timur kalau berbicara harus menjaga perasaan. Itu yang saya rasakan ketika saya di Malaysia. Jadi kadang-kadang permintaan kita itu ditolak bukan karena tidak disukai, karena cara kita berbicara. Namanya dalam bahasa mereka budi bicara. Jadi kalau awak nak minta apapun, kena jaga budi bicara. Kemudian di orang Thailand yang saya kerja dulu, dia juga tidak begitu suka ketika ada orang asing kayak saya bekerja di tempat mereka, karena bagi mereka sudah menghalangi satu posisi. Itu kan pernah saya alami. Sama juga seperti saya ketika awak damang. Jadi saya nggak bisa. Kemudian ketika saya di Malaysia juga demikian. Begitu hari pertama saya masuk, saya jumpa dengan seorang puan. Dia lihat saya bag itu kan yang ini. Dokter, bukan senang nak dapatkan bag ni tahu. Bukan senang tu artinya apa? Bukan mudah mendapatkan kartu. Bukan senang, itu bahasa Turki bahasa Indo. Bukan senang. Saya masih ingat terpatri dalam kepala saya ketika saya bekerja di sana. Jadi bukan senang tahu. Ini dapat ini bag ini bukan senang. Awak Indonesia tahu. Puan, saya orang Aceh. Oh ya, orang Aceh tak apa. Ya, karena tadi saya katakan orang Aceh. Oh iya, tak apa. Tapi begitulah, kita akan menghadapi itu. Tetapi karena namanya kan kosmopolitan ya, selalu ada ruang negosiasi kayak ada menurut ini. Ada ruang negosiasi, ada dalam bahasa Aceh tulang tarik. Tidak bisa. Saya ketika punya bos di Thailand itu, he is a Thai, saya masih ingat sekali. Dia orang Thailand, kemudian dia alumni Stanford Amerika, dan dia memakai nama Kasim, padahal orang Buddha. Tetapi dia bisa memanage kami yang Australian, Thai, dan ada juga yang tetapi di bawah itu kayak ini, api dalam sekam. Api dalam sekam. Jadi saya nggak suka sama dia misalnya, saya nggak ngomong. Tapi kita selalu cari cara, kayak tadi kan menarik tadi bagaimana cara mereka berkomunikasi. Kemudian bagaimana tadi yang dikatakan itu teorinya tadi diplomasi kebudayaan. Ketika dibawa orang Amerika ke pusat Fuyo di China, dan di situ salah seorang Amerika tadi kan dia terharu karena di sana ada bahasa namanya happiness, sincerity, family. Jadi ketika disentuh dengan sesuatu yang universal, so every single ethnic in the world, setiap etnik yang ada di dunia ini akan ikut semua deh. Dia tidak akan ini. Jadi orang akan tersentuh hatinya, jiwanya ketika disentuh pada hal-hal yang sangat sensitif. Ketika tadi dikatakan keluarga, dia meninggalkan keluarga di China, bekerja, ya kemudian kan menjadi ini juga masalah kan. Tetapi when they go to the business, nah itu sudah menjadi big problem. Sama yang saya rasakan ketika saya ada masalah dengan teman saya dari Thailand, saya harus cari orang Thailand lain untuk menjelaskan maksud saya kepada si yang ini saya. Karena kalau saya ngomong to the point, dia merasa tersakiti, atau memang kadang-kadang cara saya ngomong tidak sesuai dengan culture dia. Dan saya juga pernah tinggal di Jawa 8 tahun.
Jadi harus tahu juga. Kadang-kadang dibilang KBA lebih Jawa dari Jawa kan? Jawanologi. Iya, Melampaui. ya itu. Dan teman saya dari Australia ini, dia namanya Dr. Patrick Jory. Orang mengatakan ke dia lebih Thai dia daripada orang Thai, karena dia merasuki ke-Thaian dia. Jadi dia sangat Thai dan orang Thailand sama dia tidak bisa marah, karena dia bisa tahu tadi dia bilang, Kamal, if you work here in Thailand, you have to do like a zigzag way, not straight forward. Jadi tidak to the point, tetapi kamu harus tahu zigzag way. Nah, dalam film tadi itu banyak dinampakkan zigzag way, bagaimana cultures, bagaimana family tadi itu mengikat mereka, kemudian ditumbuhkan empati. Jadi ini menarik kalau kamu nanti pelajari altruisme ya. Bagaimana tadi dia the art of sympathy and the art of empathy. Jadi dibangkitkan empathisness-nya tadi mereka yang dari Cina, dan orang Cina juga punya egonya masing-masing. Ada orang Amerika juga punya ego, dan setiap etnik di dunia ini memiliki ruang egonya sendiri-sendiri. Tetapi ketika dinegosiasikan pada common goal, tujuan yang common, itu akan bisa melebur, Pak. Melebur, dan dia akan ininya. Dan kami juga merasakan itu ketika saya dulu di Thailand, punya satu tujuan, kita mau buat A, dan semua kita bicara tentang A, maka semua ego kita akan kita kesampingkan. Tetapi begitu sudah selesai, kita akan mulai lagi menggosip. Tinyo hana beres, kecil itu nggak beres. Itu juga kita punya kebudayaan kan juga di sini seperti itu kan. Kalau mau mengkritik, biar suara kita didengar orang timur, diangkat jadi A gitu, dari B. Ini culture kita. Tetapi yang saya lihat dalam film ini adalah ada the art of sympathy and the art of empathy. Dan dua hal ini yang bisa menghubungkan dua hati yang berbeda menjadi satu. Jadi kan saya tadi lihat bagaimana misalnya ketika, kalau saya bilang gini dia, becoming American. Jadi ada yang membawa keluarga dia kan. Ada yang dia bawa anak itu kan, dengan anjing. That's how we say dalam bahasa Inggris, becoming American. Kemudian apakah orang Amerika can be Chinese? Itu juga menjadi persoalan juga tadi. Jadi kalau dinampakkan ada orang Amerika yang hidup di Cina juga cukup menarik. Tapi yang menarik adalah itu beberapa dubes Amerika itu sangat fluent bahasa Cina, sangat fluent. Saya tahu betul beberapa dubes itu mahir sekali bahasa Cina, karena melalui bahasa kamu, kalau kamu berdiplomasi, kamu menguasai bahasa, maka kamu sudah 50% kamu sudah yakin pasti, ya pasti kamu tahu situasi semua. Tapi kalau nggak ngerti bahasa sama aja. Jadi kadang-kadang susah juga kalau kita, apalagi orang hanya belajar bahasa sendiri saja, susah. Saya di sana itu supaya saya diterima dalam culture mereka, culture orang Thai. Ketika saya ke sana, saya nggak belajar bahasa Thai, tapi setiap jam 5 sore saya turun ke lantai bawah, saya berbicara dengan staf yang paling bawah, Pak. Jadi saya turun ke bawah dengan wajah kayak oon, kadang-kadang kayak apa. Jadi saya ngomong sama orang bawah supaya apa? Dia tidak terjadi jealousy. Jealousy itu kecemburuan karena saya telah menghalang sekian. Iya, kan ada dianggap saya kan penghalang ini acan di sana, dosen di sana. Jadi kehadiran saya kan ini international staff from Indonesia, bla bla bla. Jadi turun ke bawah saya. Jadi setiap hari jam 5 pagi, jam 5 sore itu saya bercanda. Sawadee nakap, wanimi ni alai nakap. Bicara terus saya sama mereka. Jadi ajar mati ni nakap ni alai ni tang. Jadi itu saya jadikan sebagai tempat kursus saya belajar bahasa Thai. Iya. Akhirnya mereka juga ajar Kamal. Jadi mereka kan sorry ya kayak agak mencoba ngomongnya kan. Cakap gitu kan, saya bilang oh mania. Jadi sampai ini sampai kan sehat bahasa. Jadi itu untuk meleburkan tadi. Dan ketika itu muncul, maka saya ketika ada kesusahan, belum saya ngomong, saya sudah
jangan diperhatikan, padahal saya nggak sakit, tapi saya bilang saya sakit, dikirimin ambulan ke rumah saya. Itulah ukuran dia ketika you can touch the heart, ketika kamu sudah bisa mendapatkan hak Anda kita. Saya pikir itu jawabannya deh, dan itulah disebut pentingnya simpati dan empati. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Singkat aja mungkin kita langsung mau tahu gambaran tentang dari Bang Habibie pastinya. Ada hari ini kan ada tentang otomatisasi ya, otomatisasi itu. Nah, sejauh mana udah sebenarnya, karena sebagian orang mengatakan itu mengancam, tapi ada juga beberapa kaum muda yang bilang ya ketika sudah semuanya digitalisasi, semua otomatis itu juga untuk menuju itu butuh banyak lapangan kerja juga sebenarnya, bukan kemudian dengan hadir itu mengecilkan lapangan kerja. Mungkin dalam aktivitas apa pasti banyak bersinggungan dengan studi-studi seperti itu. Gimana sudah kondisi real hari ini sebenarnya Pak gambarannya? Ya, mungkin secara detail sekali saya tidak bisa menggambarkan itu karena kita tidak melakukan semacam riset atau tidak melakukan tadi yang seminar atau pertemuan. Tapi memang digitalisasi industri, otomatisasi, robotisasi, bahkan di gedung-gedung di Jakarta juga sekarang untuk membersihkan kaca-kaca gedung itu juga persis robot itu seperti lengan manusia bekerja yang memang sudah mengurangi tenaga kerja, tapi satu sisi tadi katanya itu juga membuka lapangan kerja yang tadi digambarkan di negara kita saat ini dan di dunia. Sekarang seperti sistem perdagangan online misalnya atau transport online itu kan membuka ekonomi baru ya, model ekonomi yang informal tapi membantu banyak orang untuk bisa bekerja. Nah itu salah satu bagian yang dampak positif dari digitalisasi sebuah sistem kan. Ada era IT, digitalisasi di IT, ya, dagang sekarang tidak perlu punya toko, tapi kita bisa berdagang online. Nah, jadi tidak perlu modal yang besar harus memiliki toko, tapi kita bisa melakukan usaha itu. Tapi berapa banyak orang yang nggak tokonya tutup, misalnya gitu kan, yang bekerjanya kan nggak bekerja lagi. Maka kita sekarang tantangannya adalah bagaimana pertama ya kompetensi yang harus menjadi tantangan ini harus bisa punya kemampuan dalam bentuk training vokasional, dalam kegiatan-kegiatan upgrading penggunaan alat-alat elektronik termasuk juga gadget itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sehingga bisa menjadi lahan bisnis ataupun peningkatan ekonomi. Nanti dampak positif dari digitalisasi industri ini ataupun 4.0 revolusi industri. Nah ini akan membuka lapangan kerja kalau kita memang bisa bersama-sama lari bersama dengan kemajuan teknologi yang ada. Tapi kalau tidak, contoh tadi orang Amerika itu kadang-kadang sedikit pegang komputer, dia nggak bisa, dia lambat sekali, dia tinggalin sama orang Cina. Padahal orang Cina itu belum tentu bisa juga karena dia berkuasa aja. Nah kita kan biasanya duduk buat buku, catat apa nih itu kan, kemudian bertanya. Nah cara di sana beda lagi. Nah jadi kalau kita ya nggak mengikuti cara-cara mereka itu, ya kita juga akan berbeda sendiri lah ya, kita harus belajar dengan budaya orang lain. Apalagi kalau bisa menguasai bahasa, bisa sepakat gitu. Kalau kita bisa menguasai bahasa, maka bisa akan lebih maju, kita akan bisa menerobos apa yang tantangan itu, memperkecil hambatan. Jadi intinya mengenai revolusi industri ini, tantangannya ada, peluangnya juga ada. Nah, tinggal kalau kita mau meraih peluangnya seperti apa. Kita bisa jual kopi tanpa harus punya kebun kopi dan tanpa harus punya toko kopi. Ya itu bisa kita jual ke sana. Padahal dengan satu modal tadi. Karena revolusi industri, kalau nggak ada aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita, ya kita tentu belum tentu bisa ini. Yang bisa siapa? Yang punya kompetensi, yang dia bersaing, dia mengikuti perkembangan teknologi. Saya pikir itu. Oke, ini juga mengingat waktu kita udah sekitar 12. Kita kayak seorang nih makin semangat. Ya, kan kita katakan Tadi nangkep tadi. Ya, biasanya karena diskusi udah menarik. Saya mau nambah juga, nggak pakai nama lu. Karena menarik tadi ini.
Ini namanya kesimpulan. Habis subuh. Nanti akan ada sisi-sisi selanjutnya lah. Dari sudah urusan menahan suku ada. Kita tidak pakai feeling bos puyonya. Oh, enggak aman. Nah, ini kita buat tiap bulan ya mungkin ya. Ada program-program seperti ini. Mungkin ini akan menarik ketika kita cara berpikir mengupas ini mungkin lebih berbicara lewat filosofis lah ya. Lebih enak. Mungkin ke depan lah akan ada dengan hal cerita yang berbeda lagi. Terima kasih buat Bang Ulin yang sudah di sini, Bang Ramzi juga. Terima kasih banyak. Kita tidak memperpanjang lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Betul. Betul.